Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada video pembelajaran yang ke-6 setelah beberapa video pembelajaran sebelumnya di mata kuliah Ekonomi Internasional. Nah, video kali ini kita akan membahas tentang konsep integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi sudah sempat kita bahas pada konsep negara berkembang dan perdagangan bebas serta pada globalisasi ekonomi, karena materi ini saling beririsan. Untuk yang konsep integrasi ekonomi, apa saja yang akan kita bahas, capaian pembelajaran apa saja? Yang pertama adalah sejarah integrasi ekonomi, konsep integrasi ekonomi, tingkatan integrasi ekonomi, serta yang terakhir adalah masyarakat ekonomi ASEAN atau yang biasa kita dengar kita singkat dengan MEA. Nah, untuk pembahasan yang pertama tentang sejarah integrasi ekonomi, karena kita harus tahu bagaimana asal muasal terciptanya integrasi ekonomi. Yang pertama yaitu adanya Uni Eropa. Jadi sebuah nama baru bagi masyarakat Eropa atau yang kita singkat dengan masyarakat ekonomi Eropa. Dia memiliki sejarah yang cukup panjang. Lembaga yang menjadi cikal bakal terciptanya masyarakat ekonomi Eropa atau European Economic Community. Dibentuk melalui Pakta Eropa tahun 1957 dan negara-negara yang tergabung antara lain adalah Jerman Barat, Prancis, Italia, Belgia, Belanda, dan Luxembourg. Yang dimulai Uni Eropa ini sejak tahun 1 Januari 1958 secara resmi. Sejarah berlanjut pada Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa atau bisa kita singkat dengan EFTA. Jadi ceritanya di tahun 1960 kawasan perdagangan bebas yang kita kenal sebagai Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa EFTA dibentuk oleh 7 negara yang saat itu bergabung ketujuhnya dalam Uni Eropa. Ada Inggris, Australia, Austria, Denmark, Norwegia, Portugal, Swedia, Swiss, dan Finlandia. Jadi ini yang tergabung di awal-awal 1960. Berlanjut pada Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Serikat dan pembentukan kawasan perdagangan bebas yang ada di Amerika Utara. Jadi kecenderungan integrasi ini ada di belahan bumi bagian utara. Pada September 1985, pemerintah federal Amerika Serikat merundingkan Perjanjian Perdagangan Bebas Free Trade Area dengan Israel yang mewajibkan di mana masing-masing negara harus mengurangi hambatan tarif maupun non-tarif dalam hubungan dagang antara kedua belah pihak. Jadi sejarahnya di situ Amerika Serikat dengan Israel. Yang terakhir, integrasi ekonomi yang ada di berbagai negara yang statusnya masih negara berkembang, antara lain Pasaran Bersama Amerika Tengah yang didirikan oleh Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, dan Nicaragua pada tahun 1960. Jadi ini merupakan integrasi ekonomi yang ada di negara-negara berkembang. Kemudian disusul dengan Asosiasi Perdagangan Bebas Amerika Latin atau yang kita kenal dengan NAFTA, dibentuk pada tahun 1960 oleh Meksiko. Kemudian di Asia Tenggara, khususnya ASEAN, itu ada Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Vietnam, Singapura, dan Thailand. Selain itu, ASEAN juga mengarah kepada integrasi ekonomi dan kawasan perdagangan bebas, yaitu Free Trade Area atau yang disebut dengan AFTA. Itu beberapa sejarah singkat dari terbentuknya integrasi ekonomi. Kita beranjak kepada konsep integrasi ekonomi sendiri. Beberapa referensi menyebutkan bahwa integrasi ekonomi adalah
teori yang mengacu pada kebijakan komersial atau kebijakan perdagangan hanya berlaku di antara negara yang saling sepakat untuk membentuk suatu integrasi terbatas. Jadi ada kata kunci di sini adalah negara yang mau bergabung sebagai negara anggota. Jadi ada kebijakan perdagangan yang akan disepakati. Tingkatan ini di dalam integrasi ekonomi itu bervariasi, mulai dari pengaturan perdagangan preferensial sampai kepada pembentukan kawasan perdagangan bebas, disusul dengan persekutuan pabean, pasaran bersama, dan pada akhirnya akan membentuk satu kesatuan, yaitu yang disebut dengan uni ekonomi secara menyeluruh. Nah, ini yang bisa kita pahami dari konsep integrasi ekonomi. Berikutnya tentang tingkatan integrasi ekonomi. Jadi beberapa tingkatan yang kalau kita lihat, kalau kita membuat piramida, semakin ke atas piramida, negara anggotanya akan semakin sedikit karena perekonomian di situ akan semakin kuat. Yang pertama di sini tingkatan dari integrasi ekonomi yang paling bawah, yaitu ada pengaturan perdagangan preferensial, kemudian kawasan perdagangan bebas free trade area, persekutuan pabean atau custom union, pasaran bersama common market, dan yang terakhir di posisi paling atas dari sebuah piramida ditempati oleh uni ekonomi. Satu persatu kita akan membahasnya. Yang pertama, pengaturan perdagangan preferensial, preferential trade arrangement. Tingkatan ini dibentuk oleh negara-negara yang memang sepakat di dalam menurunkan hambatan perdagangan yang berlangsung di antara negara tersebut dan membedakannya dengan yang diberlakukan terhadap negara yang di luar, bukan merupakan anggota. Jadi sepakat menurunkan hambatannya. Jadi tidak menghapus tetapi menurunkan hambatannya. Contoh misalnya ketika menerapkan hambatan tarif untuk barang mewah yang masuk yang diimpor 5%, kita turunkan menjadi 2,5%. Itu yang dimaksud dari pengaturan perdagangan preferensial. Tingkatan ini merupakan bentuk integrasi yang paling longgar, posisinya yang paling bawah untuk negara anggota dan negara di luar anggota. Posisi kedua ditempati oleh kawasan perdagangan bebas atau sering kita sebut dengan FTA, Free Trade Area. Bentuk integrasi ini yang lebih tinggi dari semua hambatan perdagangan. Jadi kita naik baik tarif maupun non tarif di antara negara anggota. Telah dihilangkan sepenuhnya, berarti dihapus semua bentuk hambatan perdagangan internasional. Namun, masing-masing negara anggota tersebut masih berhak untuk menentukan sendiri apakah negara anggota hendak mempertahankan atau menghilangkan hambatan perdagangan yang diterapkannya terhadap negara di luar yang bukan anggota. Jadi menghapus semua bentuk hambatan perdagangan khusus untuk negara anggota. Sedangkan untuk negara di luar anggota itu bisa sesuai dengan kesepakatan antara negara yang bersangkutan. Contoh dari kawasan perdagangan bebas. Ada Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa 1960 EFTA. Ya. Ada lagi Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara di tahun 1993, NAFTA, North American Free Trade Agreement, dan yang terakhir MEA yang sudah berjalan di tahun 2020. Itu sudah tingkatan MEA sudah berada di tingkatan yang kedua. Berikutnya posisi ketiga ditempati oleh Persekutuan Pabean atau Custom Union. Nah, tingkatan ini mewajibkan semua negara anggota tidak hanya menghilangkan semua bentuk perdagangan di antara negara tersebut, namun juga menyeragamkan kebijakan perdagangannya terhadap negara yang di luar anggota. Jadi tidak hanya
dalam anggota, tapi di luar anggota juga diseragamkan. Jadi, masing-masing negara anggota tersebut tidak lagi bebas menentukan sendiri kebijakan komersialnya dengan negara lain. Itu tingkatan. Yang ketiga, contohnya ada Uni Eropa, atau yang lebih kita kenal dengan Pasaran Bersama Eropa, yang dibentuk oleh sejumlah negara wilayah merdeka yang kini menjadi negara-negara bagian Jerman di situ. Oke, ini Persekutuan Pabean atau Custom Union. Tingkatan yang keempat yaitu ada pasaran bersama atau common market. Common market ini tingkatan yang keempat, bukan hanya perdagangan barang saja yang dibebaskan, namun juga arus faktor produksi seperti tenaga kerja, modal itu juga bebas melakukan mobilisasi. Hal ini berarti seorang pekerja di salah satu negara dapat bepergian ke negara yang menjadi anggota pasaran bersama untuk memperoleh kesempatan lapangan pekerjaan secara bebas, seperti halnya ia melakukannya di negara itu sendiri. Jadi tidak hanya berupa barang saja tetapi yang dibebaskan, tetapi juga arus faktor produksi, tenaga kerja, modal. Contohnya ada Uni Eropa. Jadi status pasaran bersama common market ini diperoleh oleh Uni Eropa sejak tahun 1992. Jadi kita kalau melihat, kita bandingkan dengan negara-negara di bagian benua Eropa, kita jauh tertinggal. Karena saat itu integrasi ekonomi Uni Eropa sudah memasuki common market. Berikutnya, yang terakhir yang paling tinggi ada Uni Ekonomi. Jadi di dalam Uni Ekonomi ini tingkatan yang tertinggi dari integrasi ekonomi. Seperti penjelasan yang sebelumnya, jika dibuatkan sebuah piramida, Uni Ekonomi akan menempati posisi yang paling atas. Pada Uni Ekonomi ini terjadi harmonisasi, dilakukannya lebih jauh, bahkan dengan menyeragamkan kebijakan moneter dan fiskal dari masing-masing negara anggota. Jadi kebijakan moneternya sama, kebijakan fiskalnya juga sama. Itu yang disebut dengan Uni Ekonomi. Jadi harmonisasi di dalam penyeragaman kebijakan moneter dan fiskal. Jadi Eropa merupakan salah satu contoh integrasi ekonomi yang paling tinggi, menempati tingkatan teratas yaitu Uni Ekonomi. Oke, itu merupakan kelima tingkatan integrasi ekonomi. Kita beranjak menyinggung masalah MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Jadi anggotanya merupakan negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Bentuk integrasi ekonomi ASEAN dalam arti adanya sistem perdagangan bebas antara negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Indonesia dan 9 negara anggota ASEAN lainnya telah menyepakati Perjanjian Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEAN atau ASEAN Economic Community AEC. MEA membentuk ASEAN sebagai pasar dan basis produksi tunggal, membuat ASEAN lebih dinamis, kompetitif dengan mekanisme dan langkah-langkah untuk memperkuat pelaksanaan baru yang ada inisiatif ekonomi, mempercepat integrasi regional di sektor-sektor yang menjadi prioritas setiap negara, memfasilitasi pergerakan bisnis, tenaga kerja terampil dan berbakat, serta memperkuat kelembagaan mekanisme ASEAN. Alhamdulillah, materi tentang konsep integrasi ekonomi yang merupakan materi terakhir di dalam pokok pembahasan kita menjelang UTS, yaitu konsep integrasi ekonomi. Semoga materi ini bisa memberikan manfaat bagi semuanya. Jangan lupa ada tugas yang sudah Ibu letakkan di dalam e-learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.